Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan fasilitas Golden Visa kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemberian itu dilakukan di Ritz-Carlton, Sudirman, Jakarta Selatan. Jokowi sapaan akrabnya memberikan Golden Visa itu kepada Shin Tae-yong setelah meluncurkan fasilitas tersebut. Golden Visa ini merupakan fasilitas pertama kali yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Golden Visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing dalam waktu 5-10 tahun. Syaratnya mereka harus berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipersilahkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi mengatakan tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus serta stabilitas politik yang terjaga. Menurutnya, Indonesia yang mampu mencapai hal tersebut harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan. Begitu pula menjadi tujuan talent-talent global untuk berkarya sehingga memberikan multiplayer efek yang besar. Jokowi tidak menjelaskan secara detail maksud tujuannya memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Meski begitu mungkin saja ini faktor Shin Tae-yong yang telah memberikan prestasi untuk sepak bola Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah berada di Indonesia sejak 2019 untuk menukangi tim Merah Putih. Selama itu banyak prestasi membanggakan yang diberikan Shin Tae-yong. Salah satunya timnas Indonesia masih bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun Shin Tae-yong akhirnya kembali lagi ke Indonesia setelah sekian lama berada di Korea Selatan sejak pertengahan Juni 2024. Shin Tae-yong memutuskan pulang kampung karena sakit dan sempat menjalani operasi pleuritis. Shin Tae-yong akan kembali bersiap untuk membawa timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Pelatih Shin Tae-yong bicara persiapan timnas Indonesia jelang menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghuni grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan awal grup C kontra Arab Saudi dan Australia. Pertandingan pembuka akan tandang ke Arab Saudi. 5 hari berselangnya menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dikatakan Shin Tae-yong, timnas Indonesia sudah mulai persiapan pada 2 September untuk menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Kini Shin Tae-yong mempercayakan kondisi pemain timnas Indonesia kepada klub yang dibela anak asuhnya. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa TC Squad Garuda digelar setiap H-4 jelang pertandingan. Rizky Ridho dan kawan-kawan melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 10 poin. 2 pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Mauresmo Hinoke menjalani aktivitas berbeda sepanjang Juli 2024. 2 pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Mauresmo Hinoke punya kegiatan berbeda pada Juli 2024 kali ini. Dia sibuk membela timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19. Catatannya cukup impresif, dan kini striker setinggi 189 cm itu telah mencetak 3 gol dan 3 assist di ASEAN Cup U19. 2 gol terakhir dicetak saat timnas U19 Indonesia mencatat kemenangan 6-2 atas Timor Leste. Sementara Jens Raven gacor di Surabaya, rekan setimnya di FC Dordrecht U21 yaitu Mauresmo Hinoke kini ikut pramusim bersama tim utama. Hal ini sebagaimana terlihat di Instagram FC Dordrecht pada hari Rabu. Tim utama FC Dordrecht sedang melakukan pemusatan latihan di KNVB Campus. Mauresmo Hinoke menjadi salah satu pemain yang turut serta dalam skuad FC Dordrecht. Dia menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Winger cepat itu sudah bergabung dengan timnas U19 Indonesia untuk Toulon Cup beberapa bulan lalu. Manajer timnas U19 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar mengonfirmasi kabar tersebut. Selain Mauresmo Hinoke, ada Tim Happens dan Dion Marks yang mendapat rekomendasi untuk membela timnas Indonesia. Semoga setelah membela timnas U19 Indonesia, Jens Raven juga bisa ikut pramusim dengan FC Dordrecht Senior. Rafael Struijk menjalani momen unik saat menjalani laga uji coba bersama ADO Den Haag. Sebab, setelah digantikan pemain lain,
Struijk kembali dimasukkan untuk bermain lagi. ADO Den Haag menjalani laga uji coba lawan Zulte Waregem pada Rabu, 24 Juli 2024. Duel di Stadion Sportpark Van Zuijen itu dimenangkan Zulte Waregem dengan skor tipis 1-0. Bomber Timnas Indonesia, Rafael Struijk, dimainkan sejak menit awal. Dia mengisi lini depan ADO Den Haag. Pemain 21 tahun itu bermain hingga menit ke-75 untuk diganti dengan pemain lain. Namun, 8 menit berselang, pelatih ADO Den Haag, Daric Kalezic, kembali memasukkan Rafael Struijk, dan anehnya, untuk menggantikan Joel Ideho. Pada laga uji coba melawan Zulte Waregem, ADO Den Haag melakukan 12 kali pergantian pemain. Nah, dari 12 pergantian yang dilakukan pelatih Kalezic sewaktu ADO Den Haag kalah 0-1 itu, hanya Rafael Struijk yang bermain, diganti, dan tampil lagi. ADO Den Haag sudah menjalani 3 latih tanding dalam pramusim, namun 2 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Rafael Struijk dan para pemain juga takluk 1-2 dari Patro Eisden pada 20 Juli 2024. Di pramusim ini, Rafael Struijk kembali masuk tim utama ADO Den Haag setelah pada musim lalu diturunkan ke tim U21 yang bermain di Liga Belanda U21. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus tim utama. Dari 7 penampilannya bersama ADO Den Haag U21, Rafael Struijk berhasil mencetak 5 gol dari total 345 menit di atas lapangan. Pada musim lalu, ADO Den Haag finish di posisi kelima Eerste Divisie atau divisi kedua Liga Belanda dengan 63 poin dari 38 pertandingan. Rafael Struijk sempat bermain 3 kali selama 54 menit. Sekian news flash hari ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.